ya Bapak Ibu, kita boleh memberikan pendapatnya, tanggapannya untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat. Kalau dalam sekolah mereka namanya KOSP, sebenarnya sisi memang harus didiskusikan bersama-sama kita kami di SMA Perdoman, dan kami hormati juga Ibu PP sebagai guru pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan saya hormati juga rekan-rekan juang. Di sini di dalam penulisannya CGP meminta ibu guru, rekan-rekan guru sejawat dan bapak kepala sekolah untuk mengisi terlebih dahulu secara tertulis untuk menggambarkan bagaimana tingkat kecerdasan, prestasi, minat bakat yang berdasarkan atau yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah digambarkan pada media profil pelajar Pancasila. Walaupun kita belum IKN, implementasi kurikulum merdeka, tapi kita sudah mulai melaksanakan namanya merdeka belajar atau merdeka mengajar. Ya, salah satu divisi yang sudah sekolah buat, ya, yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana selain siswa itu berprestasi, punya minat bakat, tetap yang utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini di profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk prakarsa perubahan sekolah. Tadi ya Bu Siti Jara ya. Jadi prakarsa perubahan sekolah itu adalah pengembangan dari visi sekolah yang sudah disusun. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ya, itu warga sekolah. Di dalam nilai guru penggerak itu adalah yang namanya kolaboratif. Pengembangan dari kolaboratif itulah. Karena siapapun orangnya, baik kepala sekolah maupun di bawahnya, itu tidak bisa mengembangkan sekolah ini dengan sendiri. Sama Ronaldo, Messi, Maradona, tidak bisa dia mencetak gol kalau dia main sendiri, yang dilawannya 11 orang. Pasti dia kolaboratif, pasti dia punya tim untuk mengembangkan apa visi yang akan dikembangkannya, yang dikembangkan melalui misi tersebut. Ya, terima kasih Bu Siti Jahara. Ini luar biasa juga ya. Bu Nengsi, Bu Nengsi sebentar Bu Nengsi ya. Pak Kepala Mas di sini diaja itu. Ini Ibu Nengsi ini Bu bendahara kita, Ibu Apriana. Makanya kan cepat-cepat kan ini. Enggak apa. Iya. Kita kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, soleha, patuh kepada orang tua, guru dan cerdas. Ini masuk kepada profil Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa. Masuk kepada cerdas, kecerdasan, dan masuk kepada pemahaman, menghasilkan gagasan, menghasilkan jawab, pemahaman. Bernalar kritis betul lima itu enam. Sambil kreatif betul ya. Iya. Ini dia. Oh, astaga ini dia ya. Berarti kamu belum pakai kacamata kan nampak ya kan? Cuma pakai kacamata, makin kena. Oke, baru kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang cerdas, berdisiplin dan multitalenta. Ya, terbukti pelaksanaan semalam ya. Itu pelaksanaan semalam itu seperti yang kita dengar di Bapak Kepala itu budaya positif. Jadi yang semalam kegiatan Maulid itu adalah salah satu beriman kepada Tuhan. Nah, yang dilaksanakan oleh PHBI kita, Rois kita. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum, kebersamaan, gotong royong. Ya, betul ya. Maksud gotong royong ini berarti kolaboratif. Karena kalau tidak bergotong royong, tidak bekerjasama, maka apapun dicapai tidak akan tercapai atau sia-sia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemampuan siswa dan siswi yang berbeda-beda mempunyai karakter yang berbeda. Ya, ini juga demikian, ini juga penalaran kritis ya. Karena dilahirkan dalam satu perut saja tidak sama, apalagi yang berheterogen ini. Kita warga sekolah yakin untuk keberhasilan siswa-siswi terletak pada guru dan kebersamaan gotong royong di lingkungan sekolah. Ya, tidak ada manusia yang berhasil tanpa ada bimbingan. Nah, kecuali para nabi, kecuali
Ibu Maryam. Jadi Ibu Maryam melahirkan tanpa ada bimbingan, bimbingannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keberhasilan dan kemajuan dari siswa-siswi terletak pada visi dan misi di sekolah, juga berkat dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru. Nah, tetap kita nggak bisa lepas yang namanya kolaboratif, nggak bisa lepas, karena yang namanya kolaboratif itu tim. Nah, ya, sebentar ya, Ibu Endang dulu yang ada di sini. Ibu Endang ini udah nggak usah kita harapkan lagi ya, karena belum dikasih suaminya prediksi semalam untuk PP, pasti udah berhasil, karena saya tuh banyak berkolaborasi, banyak berdiskusi sama beliau, sama yang pernah waktu pendamping pertama. Walaupun Ibu Endang ini adalah siswa kita, saya tidak malu untuk bertanya. Yang namanya belajar itu sampai dikatakan dari Aikan sampai ke yang lain kita belajar juga, sampai ke negeri Cina pun kita belajar. Saya pernah tanya kenapa kok harus ke negeri Cina? Ternyata di Cina sana banyak informasi yang luar biasa perhatian itu. Nah, artinya begitulah sebuah kemajuan tidak boleh malu. Ya, dari Bu Endang kita memimpikan murid yang memiliki karakter profil baca Pancasila, luar biasa, betul ya. Jadi kenapa kok harus berprofil baca Pancasila? Memang semua dalam di sini memang harus diharapkan kemandiriannya supaya tidak sikit-sikit berpegang kepada orang lain. Maaf katanya kalau kita dulu masih di bawah ketiak orang tua, nah itu nggak pernah akan maju. Makanya si maling kundang itu tidak akan pernah berhasil kalau dia masih di kampungnya, kalau masih di ketiak mamanya. Kalau ditanya mamanya tidak tega membiarkan dia pergi. Nah, tapi kalau dia pergi, apa yang terjadi? Berhasil dia kan? Hanya saja di penghujung cerita dia salah langkah, durhaka dia. Coba kalau dia nggak durhaka, itu bisa jadi contoh. Tapi kita ambil keteladanannya saja yang positif, yaitu berbuat untuk berhasil di negeri orang. Walaupun ujungnya tidak usah kita jadikan contoh ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang unik. Iya ya. Itu tadi seperti saya katakan, satu perut bisa berbeda. Tingkahnya, perbuatan, sifatnya, fisiknya, psikisnya. Saya punya contoh kawan saya, ibu Lia, kakak beradik. Jika ditengok begini, kita tidak akan bisa memahami yang mana kakak, yang mana adik. Ketepatan si kakak namanya Nur Hasana, si adik namanya Nur Hasidi. Nur Hasidi, lupa jadi. Jadi saya lihat setelah kami KKN bersama, ada 3 bulan itu baru saya tahu. Jadi kok sekarang ini udah tahu saya. Yang lebih uniknya lagi, ini unik nih. Dua-dua bisa pegawai. Orangnya sama pendeknya. Dan dua-dua sudah menikah. Itu nada jalan. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan pembiasaan budaya positif. Luar biasa. Ya namanya Bu Endang ini mantan CDP. Jadi belum dilalui di pendampingan 3 nanti, ini udah masuk nih, udah dijawab duluan. Karena beliau berprinsip yang namanya budaya positif harus dibiasakan. Itu betul ya. Karena budaya positif ini adalah hal-hal yang dibuat secara baik dan hasil juga baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dibutuhkan kolaborasi antar semua warga sekolah. Ya ini tim ya, kolaboratif. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa dengan memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka tujuan pendidikan akan terwujud. Iya. Di zaman dulu, nggak zaman dulu lah. Saya pernah belajar tentang pembelajaran menurut sebelumnya ya, menurut belum itu belajar artinya itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ternyata hari ini nggak begitu. Maka saya pernah bilang sama waktu itu ya, kalau kenapa kok pemikiran trilogi Ki Hajar yang Utara itu kok nggak sekarang ini dikembangkan? Kok dulu nggak dikembangkan, kok baru sekarang ini? Coba kalau dari dulu dikembangkan, pasti rata-rata guru punya prinsip nilai, punya peran. Nah, walaupun sebenarnya kita guru ini ya sebagai coaching, sebagai pelatih sudah kita lakukan kan gitu. Tapi kenapa kok baru hari ini kita tahu? Coba kalau saya nggak ikut guru penggerak, coba kalau Bu Endang nggak ikut guru penggerak, pasti Bu Endang nggak tahu nilai dari
guru penggerak ini nggak tahu peran. Iya, mau apa guru penggerak? Hari ini orang akan bertanya, kamu tuh apa itu guru penggerak, kan begitu? Bapak atau ibu tuh apa itu guru penggerak? Wah, saya sudah memahami teologi gereja Lewantara. Orang hanya tahu bilang ingaco sentulodo ingadio mangkaso itu kan dari. Maknanya apa? Apa nilai tersirat dan tersulut dalamnya? Nah, kan gitu Bu ya. Nah, tapi dengan kita ikut ini, dengan kita begini saja dari saya lihat ini, ibu-ibu semua sudah memahami. Jadi ikut berhubungan ternyata sederhana. Sederhananya apa? Pertama, bagaimana dengan pertanyaan singkat ini, tapi kita bisa mengolah menjadi 5.000 kata, 2.000 kata. Kayak gitu ya. Nah, sudah pengalaman lah. Nanti kalau orang ibu-ibu ikut, mudah-mudahan nanti di kementerian baru nanti mudah-mudahan lanjut. Ya Bu, kita mana tahu. Kalau lanjut alhamdulillah. Itu program baru lebih gitu. Ya Pak, Izin ya. Siapa?